Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam ini saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dengan kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan dan menjadi renungan kita pada malam hari ini. Renungan malam ini akan saya ambil dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan ini mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ungkapan ini diungkapkan oleh Daud bahwa Tuhan adalah sumber kekuatannya. Kalau kita melihat perjalanan Daud sebagai seorang anak Tuhan, bahkan ketika dia diangkat menjadi raja, dan tidak serta-merta dia menjadi raja, namun proses yang begitu panjang dan menyakitkan yang banyak dia alami dalam hidupnya. Namun kita melihat dalam masa-masa sulit, masa-masa kesesakan itu, iman Daud tidak berubah dengan Tuhan. Dari masa mudanya sampai dia menjadi buron pemerintah, bahkan dia dikejar-kejar oleh Saul dan berhadapan dengan musuh-musuhnya. Ia sungguh meyakini bahwa Tuhan beserta dengan dia, dan Tuhan nyatakan kuasanya menyertai hidupnya walaupun dia berada dalam lembah. Dalam Mazmur katakan dalam lembah kekelaman, walaupun dia berada di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, ya, bahkan hidupnya terancam, tinggal di padang, di tempat-tempat yang tidak semestinya, tapi ia tetap berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Hari-hari ini kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita akan menjadi lemah. Kondisi seperti yang kita alami saat ini, begitu banyak orang-orang yang menjadi lemah. Dan saya percaya bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh, orang yang kokoh, orang yang tidak goyah walaupun persoalan berat yang sedang kita hadapi pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah perisaiku. Perisai, ya, adalah sebuah alat pelindung diri pada waktu mereka berhadapan dengan musuh dalam sebuah peperangan. Dan perisai itu adalah sebuah alat apabila diserang musuh, apakah itu dalam bentuk panah, pedang, dan lain-lainnya, maka itulah yang akan membentengi dirinya, akan melindungi dirinya. Nah, hari-hari ini kita juga mendengar di televisi, menonton di televisi bahwa para tim medis, dokter, dan mereka sedang banyak kekurangan alat pelindung diri karena virus corona mengancam jiwa mereka. Nah, apabila mereka tidak memiliki pelindung diri, maka mereka begitu mudahnya terpapar virus tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat penting kalau kita harus menjadikan Tuhan itu adalah perisai dalam hidupku, untuk melindungi diri kita dari segala serangan-serangan, dari segala yaitu serangan musuh-musuh kita, kuasa-kuasa kegelapan yang memakai banyak cara seperti yang kita alami saat ini. Nah, kalau kita nggak punya kekuatan, tidak punya alat pelindung diri, apakah itu, saudara-saudaraku, yang disebut dengan perisai? Tentu saja, ya, dalam ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa perisai itu adalah perisai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menolong kita. Dan dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, yaitu bahwa kita, ayat yang ke-7 mengatakan menjadikan Tuhan adalah kekuatan kita. Dan yang kedua, menjadikan Tuhan itu adalah perisai kita, melindungi diri kita dari segala bentuk-bentuk ancaman, segala bentuk intimidasi, serangan-serangan dari kuasa-kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, yang mendengar renungan ini, ayat 7 itu mengatakan juga kalimat berikutnya berkata, Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya.
Daud berkata, aku tertolong karena apa? Tuhan kekuatanku. Tuhan itulah perisaiku. Kita melihat bahwa Daud begitu tertolong. Bahkan di tempat-tempat yang jauh dari keluarganya pun, dari sanak saudaranya, dia harus melalang buana ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, dikejar-kejar oleh Saul. Namun kita melihat bahwa imannya dengan Tuhan tidak berubah. Tetap Tuhan kekuatannya. Kita bayangkan sampai dia diangkat menjadi raja. Bahkan persoalan-persoalan keluarga yang dihadapi dalam kerajaannya, baik itu dengan musuh maupun keluarganya sendiri, imannya tetap kuat, tidak berubah, karena hanya Tuhan adalah kekuatannya, perisainya. Kerap kali nyawanya terancam, bahkan diancam oleh anak-anaknya sendiri. Tetapi kita melihat Tuhan menyertai Daud sampai pada masa tuanya pun ia mati bukan karena dibunuh musuh, bukan karena dibunuh oleh anaknya yang benci kepadanya, tidak, tetapi dia mati dan dipanggil Tuhan. Nah, puji Tuhan, sesama Tuhan, jadikan Tuhan kekuatan kita dan jadikan dia perisai keselamatan untuk kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita.